Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Ulaya dengan NIM 240041103 dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk melengkapkan tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ejaan Bahasa Indonesia. Materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat kaidah yang mengatur cara penulisan bunyi bahasa dalam bentuk huruf, kata, dan kalimat. Dalam konteks bahasa Indonesia, ejaan mencangkup penggunaan huruf, penulisan kata, dan tanda baca. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Dan materi yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia yang pertama itu bermula dari ejaan Van Ophuijsen, yaitu tahun 1901 sampai dengan 1947. Ejaan ini diperkenalkan oleh si Van Ophuijsen pada tahun 1901 dan merupakan sistem pertama yang menggunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasa Indonesia. Ejaan ini mengadopsi banyak aturan dari ejaan Belanda, tetapi dianggap kurang sesuai dengan fonologi bahasa Indonesia. Contohnya, penggunaan ejaan ini termasuk kata jang atau yang dan patjar atau pacar. Sejarah yang kedua yaitu ejaan Soewandi, yaitu pada tahun 1947 sampai dengan 1956. Pada masa ini, setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah memperkenalkan ejaan Soewandi pada tahun 1947 yang juga dikenal sebagai ejaan Republik. Ejaan ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan ejaan dan lebih sesuai dengan bunyi bahasa Indonesia. Hal ini dihasilkan dari diskusi dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938. Sejarah yang selanjutnya itu ada ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Pada masa ini diperkenalkan pada tahun 1956. Ejaan pembaharuan berfokus pada memperjelaskan hubungan antara bunyi dan huruf dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan hasil dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954. Terus sejarah yang selanjutnya ada ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai dengan 1967. Ejaan Melindo diperkenalkan pada tahun 1961 sebagai hasil kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan penulisan beberapa kosakata, peresmian ejaan ini terhambat oleh ketegangan politik antara kedua negara tersebut. Sejarah selanjutnya yaitu ada ejaan Lembaga Kesusastraan pada tahun 1967 sampai dengan 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Kesusastraan bertanggung jawab atas penyusunan ejaan yang lebih terstandarisasi, menggabungkan berbagai variasi ejaan yang ada. Dan sejarah yang terakhir yaitu ada ejaan bahasa Indonesia pada 2015 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2015, Pusat Bahasa meluncurkan ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang menggantikan EYD atau EBI, mencangkup beberapa perubahan dalam menggunakan huruf kapital, seperti tanda baca, serta penghapusan beberapa ejaan alternatif untuk meningkatkan konsistensi dalam penulisan. Dan itulah sejarah dari ejaan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada materi penerapan kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu dilakukan berdasarkan aturan fonetik untuk mempermudah bacaan dan penulisan. Seperti huruf vokal berurutan dipenggal antara kedua vokal seperti buah, main, atau niat. Yang kedua yaitu pemakaian huruf kapital. Huruf kapital digunakan sesuai dengan fungsi tertentu di awal kalimat. Seperti contoh, dia pergi ke pasar.
pada nama orang itu atau pada nama orang, kota, agama, kitab suci atau Tuhan dalam tanda kutip untuk kalimat langsung, contohnya seperti saya akan pergi. Yang ketiga ada penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari beberapa aturan kata dasar, seperti ditulis sesuai bentuk baku tanpa berubah. Yang keempat ada pemakaian tanda baca seperti titik, koma, dan hubungan dan tanda hubung. Yang kelima ada penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa atau dua cara, belum terserap sepenuhnya. Penulisan berikut mengikuti cara asing seperti software atau online. Materi yang selanjutnya ada fungsi dari ejaan bahasa Indonesia. Fungsi ejaan dari bahasa Indonesia ini yang pertama ada sebagai dasar pembukuan tata bahasa. Saya ulangi, yang pertama ada dasar pembakuan tata bahasa, yang kedua dasar pembakuan kosakata dan istilah, yang ketiga ada penyaring unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yang keempat itu sebagai penyaring unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.